Hai guys, perkenalkan nama saya Gordino Evan Seseda dari mahasiswa Universitas Flores, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Agroteknologi semester 2. Video ini saya akan membahaskan tentang faktor-faktor proses pembentukan tanah. Pembentukan tanah diawali dari pelapukan dan batuan, baik pelapukan fisik maupun pelapukan kimia. Dari proses pelapukan ini, batuan akan menjadi lunak dan berubah komposisinya. Ini batuan yang belum dikatakan sebagai tanah, tetapi bahan tanah karena masih menunjukkan struktur batuan induk yang termasuk dalam proses pembentukan tanah. Faktor-faktor yang pertama, iklim. Unsur-unsur iklim yang mempengaruhi proses pembentukan tanah, terutama unsur suhu dan curah hujan. Yang pertama, suhu atau temperatur. Suhu akan berpengaruh terhadap proses pelapukan bahan. Bila fluktuasi suhu tinggi, maka proses pelapukan akan berlangsung cepat sehingga membentuk tanah juga cepat. Yang kedua, curah hujan. Curah hujan akan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Sedangkan pencucian tanah yang cepat menyebabkan tanah menjadi asam atau pH tanah menjadi rendah. Faktor yang kedua, organisme. Organisme sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah. Dalam hal yang pertama, membantu proses pelapukan, baik pelapukan organik maupun pelapukan kimiawi. Pelapukan organik adalah pelapukan yang dilakukan oleh makhluk hidup atau hewan dan tumbuhan. Sedangkan pelapukan kimiawi terjadi oleh proses kimia seperti batu kapur yang larut oleh air. Yang kedua, membantu proses pembentukan humus. Tumbuhan akan menghasilkan dan menyisakan daun-daun dan ranting-ranting yang menumpuk di permukaan tanah. Daun dan ranting itu akan membusuk dengan batuan zat renik atau mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Yang ketiga, pengaruh jenis vegetasi terhadap sifat-sifat yang sangat nyata terjadi di daerah beriklim sedang seperti di Eropa dan Amerika. Vegetasi hutan dapat membentuk tanah hutan dengan warna merah, sedangkan vegetasi rumput membentuk tanah berwarna hitam karena banyak kandungan bahan organik yang berasal dari akar-akar dan sisa-sisa rumput. Yang keempat, kandungan unsur-unsur kimia yang terdapat pada tanaman berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah. Contoh, jenis tanaman cemara akan memberi unsur-unsur kimia. Akibatnya, tanah di bawah pohon cemara derajat kesamaannya lebih tinggi daripada tanah di bawah pohon jati. Faktor yang ketiga, bahan induk. Bahan induk terdiri atas batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen atau endapan, dan batuan metamorf. Batuan induk itu akan hancur menjadi bahan induk, kemudian akan mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Faktor yang keempat, topografi. Keadaan relief suatu daerah akan mempengaruhi yang pertama, tebal atau tipisnya lapisan tanah. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit, lapisan tanahnya lebih tipis karena tererosi, sedangkan daerah yang dataran lapisan tanahnya tebal karena terjadinya sedimentasi. Yang kedua, sistem pengaliran. Daerah yang jelek seperti sering tergenang menyebabkan tanahnya menjadi asam. Yang kelima, waktu. Tanah merupakan benda yang terus-menerus berubah akibat pelapukan dan pencucian yang terus-menerus. Oleh karena itu, tanah akan menjadi semakin tua. Mineral yang banyak mengandung unsur hara telah habis mengalami pelapukan, sehingga tinggal mineral yang sukar lapuk seperti kuarsa. Sekian dan terima kasih dari pembahasan saya. Sampai jumpa.